Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang TOEFL karena ini akan menjadi satu rangkaian video ya. Nanti saya akan bikin playlist untuk teman-teman terkait dengan info TOEFL ini. Kenapa TOEFL ini penting? Baik bagi teman-teman yang saat ini sedang mendaftar beasiswa ataupun bagi teman-teman yang berencana di masa depan untuk mendaftar beasiswa. Saya percaya bahwa bahasa Inggris itu adalah salah satu kemampuan dasar yang harus kita miliki untuk bisa kuliah ke luar negeri. Karena beberapa negara itu masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk perkuliahan mereka dan juga sebagai syarat untuk mendaftar beasiswa. Walaupun di beberapa negara itu mereka akan menggunakan bahasa negara mereka, contohnya itu seperti Korea gitu kan ya, banyak yang menggunakan bahasa Korea atau di Turki atau di China dan tempat lainnya. Tetapi sebagian besar itu masih menggunakan bahasa Inggris. Dan menurut saya TOEFL ini adalah dasar bagi teman-teman untuk mendaftar beasiswa ataupun mendaftar kampus. Walaupun saat ini, kalau kita bicara tentang TOEFL ITP, itu nggak terlalu banyak lagi beasiswa yang mengizinkan penggunaan TOEFL ITP. Palingan beasiswa seperti Fulbright, Australian Award, beasiswa Taiwan Scholarship atau yang lain itu yang banyak menggunakan TOEFL ITP. Sedangkan kalau seandainya teman-teman mau mendaftar beasiswa lain atau mendaftar kampus lain, itu biasanya sudah minta IELTS atau TOEFL IBT. Walaupun begitu, menurut saya kemampuan kita dalam mengerjakan soal TOEFL ITP itu sedikit banyaknya akan berpengaruh bagi teman-teman yang akan mengambil nantinya TOEFL IBT maupun untuk IELTS. Pun bagi teman-teman yang tidak berencana untuk kuliah ke luar negeri ataupun ingin mendaftar beasiswa ke luar negeri, TOEFL itu masih sangat penting. Kenapa? Yang saya tahu di setiap kampus saat teman-teman ingin wisuda, biasanya ada salah satu persyaratannya adalah harus lulus TOEFL ITP atau harus lulus sekian poin gitu. Saya tahu beberapa teman saya ingat waktu saya masih di UNAN, waktu S1, itu mereka menjadi lama salah satunya karena mereka belum mencapai skor yang ditentukan oleh UNAN terkait tentang TOEFL ITP ini. Jadi, menurut saya, konten-konten terkait dengan TOEFL ITP ini akan sangat berguna bagi teman-teman. Jadi, akan saya bikin dalam beberapa series video terkait tentang TOEFL ITP dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di masa depan. Dan seperti biasa, kalau seandainya teman-teman ada saran ataupun ada pertanyaan, silahkan nanti di kolom komentar. Mungkin saya akan bisa menjawab di kolom komentar atau akan saya bikinkan video baru untuk menjawab pertanyaan ataupun permintaan dari teman-teman. Jadi Oke, untuk kali ini itu kita akan membahas tentang hal yang paling mendasar dari TOEFL ITP, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah pernah ikut tesnya, ini merupakan info yang sudah tidak baru lagi, tapi bagi teman-teman yang baru mengenal TOEFL dan ingin tahu tentang TOEFL, ini adalah informasi mendasar yang perlu untuk teman-teman ketahui. Nah, hari ini kita akan membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu TOEFL. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana struktur TOEFL itu. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang skornya, bagaimana penskoran TOEFL tersebut. Dan yang keempat, itu kita akan membahas tentang resource atau sumber atau buku yang saya sarankan untuk teman-teman miliki untuk belajar TOEFL ini. Oke, kita akan mulai. Yang pertama itu tentang apa itu TOEFL. Kalau seandainya teman-teman sudah pernah menonton video saya sebelumnya tentang perbedaan TOEFL dan juga IELTS, kemudian juga TOEIC, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu TOEFL. Tapi bagi yang belum, TOEFL itu adalah Test of English as a Foreign Language, TOEFL. Oke? Nah, jadi
TOEFL ini digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Dan biasanya kalau seandainya tes TOEFL ini itu diselenggarakan secara resmi oleh ITS namanya. Salah satu lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertugas untuk menyelenggarakan ujian. Salah satunya adalah ujian bahasa Inggris bagi bukan penutur asli gitu. Nah, TOEFL ini digunakan oleh orang untuk melihat seberapa kemampuan bahasa Inggris dari penutur non-native gitu, bagi penutur asing. Dan biasanya TOEFL ini digunakan untuk pendaftaran ke institusi pendidikan kebanyakan. Untuk TOEFL. Nah, karena ini banyaknya adalah pendaftaran untuk institusi pendidikan, maka isi dari TOEFL itu, contohnya dalam bagian listening, bagian reading, ataupun bagian strukturnya, itu kebanyakan adalah terkait dengan bidang akademik biasanya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang TOEFL, itu adalah dia akan melihat seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris kita. Walaupun ada pro dan kontra terkait TOEFL ini. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa walaupun TOEFL seseorang tinggi, belum tentu kemampuan bahasa Inggrisnya itu tinggi. Dan walaupun TOEFL seseorang rendah, belum pasti bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya rendah. Tetapi, tetap saja, TOEFL ini adalah salah satu upaya yang untuk menstandarkan kemampuan bahasa Inggris, terutama ketika ingin masuk ke perguruan tinggi dan melihat sejauh mana kemampuan seseorang. Jika seandainya belum sampai ke poin yang ditentukan, berarti dianggap belum memenuhi standar. Nah, pro dan kontra terkait TOEFL ini banyak ya, tapi menurut saya sebagai seseorang yang belajar bahasa Inggris secara otodidak, belajar TOEFL ini itu sangat membantu saya dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Oleh karena itu, baik itu untuk teman-teman yang memang karena tujuan-tujuan tertentu akhirnya diwajibkan untuk belajar TOEFL, maupun teman-teman yang tidak diwajibkan untuk belajar TOEFL, saya rasa dengan teman-teman belajar TOEFL ini, teman-teman akan bisa terbantu untuk meningkatkan bahasa Inggris teman-teman. Jadi, silahkan untuk belajar dari soal-soal TOEFL ini karena akan meningkatkan kosakata, kemudian akan meningkatkan pemahaman kita tentang bahasa Inggris dan meningkatkan latihan-latihan bahasa Inggris, dan semoga kemampuan bahasa Inggris teman-teman semakin baik ke depannya. Nah, kita akan lanjut kedua tentang bagaimana sih struktur TOEFL. Test of English as Foreign Language ini bagaimana sih strukturnya? Oh ya, saya tadi lupa satu teman-teman, TOEFL ITP ini ada dua bentuk ya. TOEFL yang benar-benar TOEFL ITP itu diselenggarakan oleh ITS dan badan-badan di bawah ITS yang memang resmi. Jadi resmi di bawah ITS, biayanya biasanya ratusan ribu lah ya, 550.000 kalau nggak salah di Padang sekarang. Nah, kalau di Padang contohnya tempat saya berasal itu cuma satu tempat yang menyelenggarakan TOEFL ITP resmi waktu itu. Walaupun saya dengar sekarang sudah mulai ada 2 atau 3 sepertinya. Nah, yang itu adalah TOEFL ITP. Nah, tapi ada organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang juga melaksanakan TOEFL. Apakah itu TOEFL ITP? Itu lebih kepada TOEFL prediction. Dia mirip sama TOEFL ITP, tapi tidak diakui karena dia bukan untuk atau diselenggarakan oleh ITS. Biasanya kalau seandainya TOEFL prediction ini gunanya adalah untuk institusi-institusi tertentu. Contohnya bagi teman-teman di UNAN, kalau seandainya teman-teman ingin tamat, itu bisa menggunakan 2 jenis TOEFL. Bisa menggunakan TOEFL ITP, bisa juga dengan menggunakan TOEFL institusi dari UNAN. Ini sama juga di tempat saya ngajar sekarang di Universitas Pertamina. Teman-teman bisa menggunakan TOEFL ITP yang memang resmi dari badan yang di bawah ITS maupun yang diselenggarakan oleh Universitas Pertamina. Nah, ini salah satu bedanya. Nah, untuk
pendaftaran beasiswa kayak Fulbright atau Australian Award, itu mana yang digunakan? Biasanya itu yang digunakan adalah TOEFL ITP yang resmi di bawah institusi ITS. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin melihat gitu kan ya, memprediksi nilai teman-teman bisa ikut TOEFL prediction ini di institusi manapun, itu dikembalikan ke teman-teman. Oke, kita lanjut ke struktur tadi ya. Di dalam TOEFL itu tesnya dibagi atas 3 struktur. Yang pertama itu adalah listening comprehension. Nah, listening comprehension, kemudian yang kedua itu adalah structure and written expression. Kemudian yang ketiga itu adalah reading comprehension. Jadi 3 kemampuan ini nanti yang akan diuji ketika teman-teman tes TOEFL. Listening, kemudian structure and written, ini lebih kepada grammatical biasanya. Kemudian yang ketiga itu adalah reading comprehension. Nah, kita akan bagi masing-masing ini, listening itu seperti apa, kemudian structure and written expression ini seperti apa, kemudian reading ini akan seperti apa. Oke, kita akan masuk ke yang pertama itu adalah listening comprehension. Listening comprehension itu terdiri atas 50 soal biasanya teman-teman. Nah, 50 soal ini biasanya itu di bagian pertama ya. 50 soal ini akan diselenggarakan atau dilaksanakan dalam rentang waktu 30-40 menit. Nah, ini akan kembali lagi ke bagaimana panjang dari conversation ataupun materi listeningnya. Nah, dari 30-40 menit ini yang terbagi atas 50 soal ini akan ada 3 bentuk soal. Nah, apa 3 bentuk itu? Yang pertama itu adalah percakapan pendek. Biasanya percakapan pendek ini adalah antara seorang pria dengan seorang wanita. Dan mereka ngobrol 1 atau 2 kalimat masing-masingnya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan terkait tentang percakapan pendek mereka tersebut. Dan yang kedua itu adalah percakapan panjang. Biasanya kalau untuk percakapan pendek, soalnya 1 percakapan, kemudian 1 soal. 1 percakapan, kemudian 1 soal. Sedangkan kalau untuk percakapan panjang, dia 1 percakapan bisa jadi 2 atau 3 soal. Jadi teman-teman harus bisa menggrab kira-kira apa sih yang dibahas gitu. Nah, yang terakhir itu adalah percakapan, itu adalah monolog panjang. Nah, kalau tadi percakapan ya, percakapan pendek, percakapan panjang, kemudian yang ketiga monolog panjang. Monolog panjang ini biasanya seperti kelas lecturer gitu, seolah-olah teman-teman sedang berada di kelas, kemudian profesor menjelaskan tentang sebuah topik, lalu teman-teman mendengarkan. Nah, nanti akan ada pertanyaan terkait dengan penjelasan dari profesor tersebut. Itu biasanya terkait dengan listening. Lah, bagaimana kita menyelesaikan listening ini, Kak? Nanti kita akan bikin satu video terkait dengan lebih rinci tentang listening comprehension, apa itu, contoh soalnya, kemudian bagaimana strateginya, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang perlu teman-teman pahami, listening comprehension itu terdiri atas 50 soal, dan sekitar 30-40 menit, dan terdiri dari 3 bentuk jenis listening gitu. Yang pertama itu adalah dalam bentuk percakapan pendek, kemudian yang kedua dalam bentuk percakapan yang sedikit panjang, kemudian yang ketiga dalam bentuk monolog panjang. Oke? Itu tadi kita masuk yang kedua. Setelah listening itu ada yang namanya structure and written expression. Kalau listening itu 50 soal, untuk structure and written expression itu 40 soal. Dan biasanya, kalau saya, itu biasanya bagian ini yang paling lemah sih, yang nilainya paling rendah. Nah, kalau untuk structure and written expression, bagi teman-teman yang suka rumus, biasanya ini jauh lebih mudah. Bagi teman-teman yang biasanya English-nya itu lebih sifatnya aktif, itu biasanya ini lebih susah. 40 soal ini harus teman-teman selesaikan dalam waktu 25 menit. Nah, saya biasanya itu kehabisan waktu sehingga nggak baca sampai akhir, atau banyak soal yang saya
kurang optimal dalam mengerjakan. Kita nanti akan bahas tentang bagaimana seharusnya atau saran-saran untuk mengerjakan di structure and written expression ini, dan mungkin itu adalah bagian yang videonya akan banyak nantinya. Nah, untuk structure and written expression itu akan ada dua bentuk. Yang pertama itu adalah pilihan ganda, yang kemudian yang kedua teman memilih jawaban yang salah. Nanti biasanya dia akan akan bagian ganda dulu beberapa. Biasanya kalau bagian ganda itu jauh lebih mudah kalau bagi saya ya, karena kita sistemnya adalah memilih dari 4 jawaban mana. Nah, tapi kalau sudah menentukan mana yang salah, dia biasanya akan ada di garis bawahi. Nah, itu yang biasanya akan sedikit sulit gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah reading comprehension. Kalau reading comprehension ini terdiri dari 50 soal, teman-teman harus menyelesaikan dalam waktu 55 menit. Biasanya 50 soal ini terdiri dari sekitaran 4-6 passage, 4-6 bahan reading. Kita akan dikasih reading sekitaran 2-3 paragraf. Kemudian nanti dia akan ada pertanyaan terkait dengan passage itu, terkait dengan 2-3 paragraf pertama, kemudian 2-3 paragraf kedua, dan bla bla blanya. Nanti dia akan menanyakan terkait dengan passage tersebut, dan teman-teman harus menyelesaikan dalam 55 menit. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang passage ini di video berikutnya. Oke, itu adalah strukturnya ya teman-teman, listening comprehension, kemudian yang kedua ada structure and written expression, kemudian yang ketiga itu ada reading comprehension. Kita akan masuk ke bagian berikutnya adalah penskoran di dalam TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP itu menerbitkan 3 sertifikat ya, 3 sertifikat atau level. Yang pertama itu bronze, yang kedua itu adalah silver, dan yang ketiga itu adalah gold. Kalau bronze itu antara 460 sampai 542, kemudian kalau silver itu antara 543 sampai 626, dan yang ketiga itu gold dengan skornya itu 627 sampai 677. Nah, jadi nanti teman-teman akan menerima skor ataupun gimana ya, sertifikat skor itu dalam bentuk 3 ini. Bisa jadi bronze, bisa jadi silver, bisa jadi gold. Itu tergantung dari poinnya teman-teman seperti apa. Nah, untuk poin dari TOEFL sendiri itu tidak dimulai dari 0, melainkan itu dimulai dari 310. Jadi poin kalau teman-teman ikut TOEFL ternyata nilainya 310, berarti poinnya teman-teman itu berada di bagian elementary. Nah, saya pertama kali ikut TOEFL, saya nggak tahu sama sekali TOEFL itu apa, nggak pernah nyoba sama sekali. Saya dapat itu 300 berapa ya, saya lupa, tapi itu benar-benar saya nggak punya clue apapun tentang TOEFL. Nah, bagi kita-kita yang belum punya clue apapun tentang TOEFL dan nggak tahu ini sebenarnya apa gitu ya, biasanya akan berada di tingkat dasar, itu antara 310 sampai 420. Nah, kemudian bagi yang tingkat menengah atau low intermediate itu berada di antara 420 sampai 480. Kemudian di tingkat menengah atas 480 sampai 520, dan di tingkat mahir itu antara 525 sampai 677. Jadi skor TOEFL itu berada antara 310 sampai 677. Untuk lebih jauhnya kita akan bahas ini berdasarkan tabel ini. Nanti kita akan bahas bagaimana penskoran dari TOEFL. Oke, nah dan yang terakhir
Ini, untuk teman-teman yang ingin belajar TOEFL ITP, saya sangat menyarankan kalau teman-teman adalah masih di tahap dasar ya, saya menyarankan untuk teman-teman baca buku Longman, Complete Course for TOEFL Test. Ini bisa dibeli di Gramedia, ataupun toko buku lainnya, atau didapatkan dari internet, atau dimanapun. Buku ini banyak bisa diakses, dicari di mana saja. Jadi silakan untuk dimanfaatkan. Tapi yang perlu dicatat juga, Longman ini sudah sangat lama sekali tidak mengupdate soalnya, tapi untuk materinya ini adalah salah satu yang cukup bagus ya, karena komprehensif membahas tentang TOEFL, tentang apa itu TOEFL, kemudian bagaimana kita contoh-contoh soalnya, bagaimana strategi kita, terus latihan, walaupun tidak persis sama soalnya nanti akan keluar di TOEFL, tapi setidaknya itu akan meningkatkan kemampuan teman-teman dalam belajar TOEFL. Jadi silahkan untuk dicek buku Longman Complete Course for TOEFL Test ini yang bisa diakses dimanapun. Oke, saya rasa itu saja teman-teman pembahasan kita tentang dasar-dasar yang harus diketahui oleh teman-teman yang belum tahu tentang TOEFL, atau yang sekarang lagi nyari tahu tentang TOEFL, atau yang ingin pertama kali ikut TOEFL, ataupun bagi teman-teman yang pernah ikut TOEFL tapi ingin nge-refresh lagi tentang hal ini. Demikian saja untuk kali ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh, baik itu tentang struktur TOEFL di listening, reading, ataupun structure and written-nya. Kita akan bahas bagaimana strateginya, dan juga mungkin kita nanti akan belajar bareng tentang pemecahan soal dan sebagainya. Semoga saya ada waktu untuk kita banyak membahas tentang hal ini, dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.